Oke, hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan programming ya. Apa sih itu programming dan sebenarnya apa sih peran dari programming ini terhadap televisi ya, terhadap industri televisi ataupun stasiun televisi ya. Jadi kalau di awal dulu sudah saya jelaskan tentang program dan programming ya, sedikit ya. Kalau program itu adalah isi siarannya, tapi kalau programming itu adalah bagaimana penempatan isi siaran tadi, bagaimana penempatan konten-konten siaran tadi. Jadi kalau dilihat ini ya, pengertian lebih lanjut, programming ini adalah pengorganisasian program siaran dalam periode harian, mingguan, atau bulanan. Nah, salah satu kunci sukses sebuah stasiun televisi bisa dilihat oleh sebagian besar masyarakat atau audiensnya adalah dari sisi programming ini. Sebagus apapun program, ya semahal apapun biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat sebuah program, ini tidak jadi ada artinya kalau kemudian dari sisi programming itu tidak dipikirkan dengan baik. Program yang bagus tapi salah penempatan waktunya, maka tidak akan dilihat oleh orang yang banyak gitu. Maka programming adalah bagaimana caranya mengorganisasikan program tadi itu dalam periode harian, mingguan, atau bulanan untuk, nah ini ada dua perspektif nih. Perspektif yang pertama dari sudut pandang penonton. Ya, ini proses kalau dari sudut pandang penonton ini programming adalah proses penyediaan materi siaran yang sesuai keinginan dan kebutuhan, ya, keinginan dan kebutuhan yang dapat ditonton pada waktu yang paling sesuai bagi mereka. Nah, stasiun TV harus bisa memahami ini, apa sih yang kemudian menjadi kebutuhan dan keinginan serta waktu yang paling sesuai bagi mereka. Nah, maka kalau di ini ada itu keluar ketersediaan penonton pada jam-jam tertentu itu sudah ada ininya, sudah ada surveinya. Ya bahkan melihat dari habit saja gitu ya. Misalnya kapan sih ibu-ibu itu lebih punya waktu untuk menonton misalkan. Ya. Kemudian setelah diteliti lebih lanjut misalkan keluar, oh ibu-ibu itu lebih punya banyak waktu menonton itu di waktu pagi hari. Setelah anaknya berangkat sekolah, setelah suaminya pergi bekerja gitu ya. Maka tadi ibu-ibu itu punya waktu lebih banyak untuk tadi menonton televisi. Setelah tentu saja menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya misalkan, atau sambil menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya dia bisa mengkonsumsi tadi TV itu lebih ini ya, tuntas lah begitu. Nah di sisi lain, maka bagi stasiun TV dia harus bisa memahami kira-kira kebutuhan audiens saya, terutama ibu-ibu di pagi hari kira-kira apa ini ya. Maka dari sudut pandang penonton tadi, maka ketika saya punya waktu, saya pekerja misalkan, saya pekerja yang punya waktu nontonnya cuma malam hari gitu, maka saya pengen malam hari itu tayangannya itu sesuai dengan saya misalkan. Maka televisi harus bisa membaca itu, stasiun televisi harus bisa membaca habit tadi gitu ya. Nah maka nyambung yang kedua nih, bagi stasiun TV programnya adalah mendapatkan dan mengembangkan program serta menjadwalkan penyiarannya agar dapat menarik sebanyak mungkin penonton. Kata kunci ini, agar dapat menarik sebanyak mungkin penonton dan bersaing dengan seluruh kompetitor yang ada. Ya. Jadi kemarin juga nyambung di penjelasan saya di TV digital gitu. Nanti setelah kemunculan TV di era digital yang mungkin akan masif gitu ya. Kalau di era analog kita paling hanya 10-15 stasiun TV, tapi nanti ketika digital itu mungkin akan bermunculan sekian puluh atau mungkin sekian ratus TV gitu ya, karena tadi keterbatasan frekuensi tidak menjadi kendala lagi. Maka aspek programming akan menjadi kunci. Bagaimana TV itu bisa dilirik oleh orang dari sekian puluh televisi yang ada, dia bisa dilirik nih oleh penonton gitu. Ya. Kemudian dia bisa beradu dengan kompetitor yang lain, dengan TV yang lain. Ya, di jam yang sama, di waktu yang sama, dengan target audiens yang sama, dia harus bisa menangkan pertandingan tadi itu. TV mana yang menang itu di jam 7 misalkan,
semua stasiun TV itu berlomba untuk menjadi pemenang. Ya, di jam prime yang orang bilang tuh prime time ya, di mana semua mata itu tertuju ke televisi. Siapa nih yang mau dilirik? Siapa yang akan dilirik? Maka disitulah pertarungan stasiun TV. Nah, kalau dari sisi programming itu tidak kuat, maka TV itu akan tersingkir. Ya. Ada juga kan TV yang kalau kita lihat di jam 7 malam bikin programnya asal-asalan gitu ya, karena dia merasa tidak mampu tuh bertanding dengan kompetitornya di jam itu gitu. Maka dia akan mencari ceruk yang lain nih, di jam yang lain di mana dia bisa bersaing dengan kompetitornya. Ya, jadi tidak mesti gitu. Nah, maka itulah strategi programming yang bisa dilakukan oleh televisi. Nah, intinya itu ya, programming itu adalah mendapat sebanyak mungkin penonton gitu dan bersaing dengan seluruh kompetitor. Ya, konsekuensinya apa? Ya, kalau dilihat semakin banyak penonton, maka rating dan share-nya juga akan semakin tinggi. Ketika rating dan share tinggi, maka biaya beriklan di stasiun TV itu juga akan semakin tinggi. Nah, inilah yang menjadi jualan stasiun televisi. Nah, ini akan nyambung nanti ke logika rating dan share. Mungkin akan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Yaitu. Kemudian TV program ini mencakup beberapa hal ya. Misalkan pertama, orientasi program, tujuan program tadi. Nah, tujuan programnya apa nih? Sehingga kita tahu bagaimana menempatkan program tadi di jam berapa, ya, di hari apa bahkan. Ya, tadi kan disebutkan bisa harian, mingguan, atau bulanan. Jadi stasiun TV itu sudah punya jadwal ini ya, lengkap nih. Selama 1 bulan penuh, di hari Senin sampai dengan Minggu itu apa yang mau ditayangkan? Day by day gitu ya, bahkan jam per jam itu sudah detail gitu ya, ditayangkan kapan dan jam berapa waktunya itu sudah ini gitu ya. Kemudian bagaimana kebijakan program itu nanti menyangkut, bisa jadi gitu, ketika program itu sudah disusun ternyata ada ini lain ya, misalkan ini ya, ada tayangan insidental yang mau tidak mau tayang tuh di situ. Ini tergantung dari tadi kebijakan program. Apakah ini mau menggeser jam yang sudah ada? Ya, misalkan si kemarin yang cukup masif tuh Ruang Guru ya. Ruang Guru itu kan plot time-nya luar biasa tuh, bahkan di semua stasiun televisi ya. Ini kan kemudian akan menggeser program-program yang sudah disusun kan oleh stasiun televisi. Maka ini akan dikembalikan ke kebijakan program tadi. Ya, program mana yang akan digeser kira-kira? Atau kalau si siapa, Ruang Guru tadi, dia berani membayar slot time tadi sesuai dengan harga yang memang dibutuhkan oleh program tadi tayang. Maka bisa jadi serentak gitu, jam 7 ya jam 7 semua tayang gitu. Ya, bisa jadi harga satu TV dengan satu TV yang lain itu akan berbeda. Ya, slot time tadi akan berbeda. Ya, sama-sama misalkan Shopee itu kan setiap tanggal cantik setiap bulan itu kan ada ini ya, hampir serentak di semua stasiun TV. Bisa jadi harga di satu stasiun TV dengan yang lain itu kan beda. Ya, tergantung rating share program yang saat itu digeser. Ya, ini terkait dengan kebijakan program tadi ya. Kemudian ini selanjutnya adalah strategi program ya, yang di dalamnya memantau dan mengkaji kecenderungan masyarakat dan kompetitor serta mengelola persaingan. Jadi programming ini sangat juga terkait dengan kompetitor. Ya. Jadi ketika sebuah program itu tayang, dia akan melihat kompetitor yang lain. Apakah program yang dibuat itu sudah ada di televisi yang lain atau belum ada? Atau kalau sudah ada, apakah ini bisa di head to head kan atau tidak? Kalau di head to head kan kira-kira program saya kalah atau enggak ini gitu ya. Sama-sama misalkan TV A itu punya ajang pencarian bakat gitu ya. TV B bikin juga nih. TV B bikin ajang pencarian bakat juga gitu. Maka kira-kira TV B ini akan mampu mengalahkan TV A enggak ya? Dengan tadi sama-sama ajang pencarian bakat, tapi mungkin yang lain gitu ya, jenisnya yang lain gitu.
Kalau tidak, apakah dia akan mengubah jam tayangnya atau seperti apa? Ya, maka ini kecenderungannya akan sangat dilihat nih dari kompetitor. Ya, jadi salah satu kunci adalah ya mengamati kompetitor. Ya, maka nanti akan keluar beberapa strategi. Ya, setelah ini saya akan jelaskan itu. Yang ketiga adalah penyusunan pola acara dan kriteria acara. Nah, masyarakat itu cenderung akan mencari variasi yang beragam gitu ya. Jarang yang mau nonton setelah film lagi, kemudian film lagi gitu, jarang mau gitu ya. Maunya tuh beraneka ragam. Setelah film maunya apa nih? Misalkan ada acara musik, setelah musik maunya apa nih? Kuis dan seterusnya. Jadi variasi ini menjadi penting buat sebuah tayangan stasiun televisi gitu. Maka kalau teman-teman lihat ada juga gitu yang menempatkan beberapa program yang sejenis itu dalam satu waktu. Habis film lagi misalkan. Tapi itu sudah dipikirkan itu. Film yang beruntun tadi itu sudah dipikirkan. Kenapa dipasangkan berurutan seperti itu? Ya, nanti saya jelaskan selanjutnya. Ya. Kemudian ini penetapan sumber program. Ya, ini juga sudah sempat saya singgung kemarin bahwa kebutuhan program untuk stasiun televisi itu luar biasa tinggi gitu ya. Bagaimana memenuhi sekian jam siaran itu tidak mudah bagi stasiun televisi. Apalagi stasiun televisi yang tidak punya infrastruktur studio yang memadai misalkan. Yang dia terbatas dalam satu hari hanya bisa memproduksi beberapa paket acara saja misalkan. Padahal dia siarannya hampir 24 jam. Lalu dari mana dia mendapatkan sumber program yang lain? Maka ini menjadi kunci juga nih. Bagaimana penetapan sumber program? Apakah dari program sindikasi, beli gitu ya, atau beli hak siar, atau seperti apa? Maka penempatannya juga akan menjadi penting. Program yang hasil produksi sendiri dengan program hasil beli itu prioritasnya nanti mau seperti apa? Ya, penempatannya nanti mau seperti apa? Gitu ya. Jadi ada juga nih program yang justru program-program yang beli itu memuncaki rating dan share dari stasiun TV itu ada juga gitu ya. Justru program-program yang dibuat sendiri itu tidak menarik buat audiens juga banyak juga gitu ya. Jadi justru program-program yang beli tadi ya sinetron misalkan itu kan tidak diproduksi sendiri oleh stasiun TV, itu kan beli gitu ya. Itu justru memuncaki rating dan share-nya si stasiun TV gitu ya. Apakah ini bisa terjadi dan boleh saja dalam urusan bisnis gitu ya, yang tentu bisa mendapatkan revenue yang tinggi, mendapatkan pengiklan yang banyak, nggak jadi masalah buat stasiun TV gitu ya. Kemudian pengembangan program ya, sebuah program itu akan ada masanya ya. Tidak ada program yang bertahan panjang sekali itu ya, ada gitu. Itu juga punya kekuatan tersendiri ya, bisa dari pengisinya atau kontennya atau seperti apa. Tapi jelas ini pengembangan program itu harus dilakukan. Maka salah satu cakupan dari programming ini adalah ini, pengembangan program tadi. Bagaimana kira-kira di masa akan datang si program ini secara ini bagaimana gitu ya, peluangnya bagaimana? Apakah di 1 tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan ini masih akan ditonton orang atau enggak? Kalau kira-kira kecenderungan masyarakatnya kok seleranya sudah mulai bergeser, maka harus ada ini ya, pengembangan program. Apakah diganti dari sisi pengisinya, ataukah konsepnya yang diganti, atau seperti apa? Atau bahkan ditiadakan sama sekali. Ya, ini dari sisi pengembangan program. Kemudian ini penyusunan acara harian atau rundown. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh televisi. Tapi ini penyusunan acara harian ini menjadi bagian dari penyusunan acara yang besar gitu ya. Nah, kalau di luar negeri kan dibagi menjadi musim ya. Satu musim itu satu musim ya itu 3 bulan. Jadi biasanya sebuah program tuh diset selama 3 bulan tuh, satu musim ya. Selama 3-4 bulan. Jadi kalau dia tayang 1 minggu 1 kali asumsinya, maka satu musim ya atau 4 bulan, 3-4 bulan itu 16 episode.
Maka biasanya program itu dibuat di awal itu 16 episode. 16 episode. Kemudian akan dilihat nih, kira-kira bagaimana respon penonton. Responnya baik atau enggak gitu ya. Kalau tidak, maka dia tidak akan diteruskan gitu. Ya. Kalau baik, ya maka akan diteruskan ke musim-musim selanjutnya. Ya, tapi paling tidak tadi selama satu musim itu tayangan tadi itu dibuat atau direncanakan. Gitu ya. Kemudian persetujuan produksi ini terkait dengan tadi ya penetapan, penyusunan gitu. Kemudian penilaian bahan siaran, kira-kira acara yang punya nilai atau value yang tinggi itu akan ditempatkan di mana? Ya, apakah tadi ini secara konten ini bagus, ya bisa menghasilkan revenue tinggi, maka produser itu bisa menilai nih acara ini akan ditempatkan di jam-jam yang mana gitu ya. Selain dari sisi penontonnya jauh lebih banyak, ya kemudian dari sisi tadi pengiklannya juga lebih besar. Tapi di sisi lain dari efektivitas program tadi, ini bisa lebih diserap oleh masyarakat misalkan. Ini penilaian bahan siaran itu bisa dilakukan oleh produser, ya produser acara misalnya, ya. Kemudian pemantauan siaran. Siapa yang dipantau? Ya TV kita juga TV kompetitor. Ya kompetitor itu trennya lagi apa sih? Lagi bikin apa sih? Ya dari sisi tren rating dan share yang memuncaki sekarang siapa sih? Ya. Kemudian kecenderungan masyarakat itu lagi senang apa sih? Itu kan bisa dipantau, ya. Kemudian ini beberapa yang perlu diperhatikan ketika melakukan programming ya. Yang pertama jangkauan siaran. Apakah nasional atau lokal? Ini juga menjadi ini akan beda ya formulasi yang dipakai oleh televisi dengan jangkauan nasional dibandingkan televisi yang jangkauannya lokal. Ya, jangkauan nasional ini perlu memperhatikan karena audiensnya semakin besar, maka karakternya juga semakin besar dan luas juga, maka penentuan program lagi menjadi lebih rigid lagi. Ya, bisa jadi program itu ditayangkan. Ini ceruknya besar nih misalkan, tapi penayangannya buat efektifnya buat Indonesia bagian barat aja misalkan. Indonesia bagian tengah dan timur itu nggak begitu ini karena jamnya jam tanggung gitu ya. Misalnya di bagian barat itu masih jam 9 malam gitu. Di sana kan udah jam 10, jam 11 gitu sudah waktunya istirahat misalkan. Padahal program ini punya peluang sangat besar misalkan untuk bisa mendapatkan penonton. Lalu bagaimana? Nah, ini menjadi strategi programming nanti, ya. Kita lihat tuh jangkauannya nasional atau lokal tadi, ya. Kemudian yang menjadi penting yang kedua adalah audience research, ya, atau riset penonton. Sekali lagi bahwa program yang dibuat ini adalah memenuhi kebutuhan dari penonton, yang memenuhi selera dari penonton. Ya, kemarin saya sempat melemparkan itu. Jadi kalau program busuk ditonton gitu ya, kasarnya gitu. Ini yang salah sebenarnya siapa sih? Seleranya masyarakat atau kesalahannya si stasiun TV nih? Ya, dalam membuat program-program sampah gitu ya. Dibilang program sampah tapi kok ditonton banyak orang gitu. Jadi siapa sebenarnya yang salah? Ya, maka kalau ini sebenarnya dilakukan, riset audien ini dilakukan, maka saya yakin gitu ya, penyiaran tadi, program-program tadi akan muncul sesuai dengan karakteristik kita, ya, karakteristik kita, ya. Maka yang terjadi adalah tadi kualitas programnya bisa jauh lebih baik, ya, bisa jauh lebih baik. Cuman lagi-lagi ini saya langsung lanjut ke bawah ini. Idealisme dan kepentingan bisnis atau profit inilah yang kemudian menjadi kendala bagi stasiun televisi. Stasiun televisi itu berdiri dua kaki gitu ya, antara idealisme dan kepentingan bisnis. Di sisi lain dia punya tanggung jawab untuk bisa memberikan informasi yang bermutu, hiburan yang bermutu ke masyarakat gitu ya. Tapi di sisi lain televisi itu hidup dari dari komersialisme tadi ya, dari iklan dan seterusnya. Ada profit yang harus didapatkan dan seterusnya. Maka dia harus berdiri di dua kaki tadi. Di sisi lain, bagaimana dia mendapatkan profit yang sebanyak mungkin, tapi di sisi lain juga dia harus bisa memenuhi tadi
ya informasi yang bagus ke masyarakat ya. Kemudian kalau hiburan-hiburan yang berkualitas tentu saja. Dan ini sulit untuk dilakukan ketika ini berjalan beriringan. Ya. Nah, ini menjadi PR nih buat teman-teman di komunikasi. Ya, khususnya nanti buat teman-teman yang terjun misalkan di dunia penyiaran gitu. Bagaimana menciptakan konten-konten yang berkualitas. Karena sekali lagi di masa depan gitu, konten itu menjadi kunci ya. Konten is the king gitu. Bagaimana televisi itu bisa dilirik ya oleh audiens ya, kalau kontennya konten yang berkualitas tentu saja ya. Ini ya nyambungnya di sini nih ya, isi program, konteks program, variasi program gitu ya. Semakin banyak variasinya maka penontonnya akan semakin bervariasi juga ya. Ingat bahwa televisi itu jarang sekali yang segmented, artinya mengkhususkan diri pada penonton tertentu gitu ya. Beda dengan misalkan majalah gitu ya. Majalah kan ada yang segmented sekali gitu ya. Majalah untuk perempuan ya, majalah untuk kesehatan saja gitu. Jadi kalau televisi itu tidak tersegmentasi sama sekali. Ya, semua di ini. Ya, segmentasinya nanti muncul di mana? Muncul di program. Ya, bukan di televisinya, bukan ya. Radio pun masih ini ya. Ada radio yang khusus perempuan, ada ya, female radio misalkan. Ada radio yang khusus muslim saja misalkan, ada juga gitu ya. Televisi jarang yang seperti itu ya, jarang. Apakah ada ya? Ada, tapi jarang sekali gitu. Maka tadi variasi program itu menjadi penting ya, ketika tadi televisi tidak membatasi diri pada segmen-segmen tertentu ya. Ini programming ya, tujuannya jelas tadi membuat pola acaranya semakin kompetitif, kemudian menarik banyak penonton, khususnya sesuai dengan demografi khalayak gitu ya. Khalayak Jakarta dengan khalayak Jogja pasti akan beda. Orang Jakarta jam 6, jam 7, jam 8 itu masih berkutat dengan kesibukan ya, mau balik dari kantor dan seterusnya. Beda dengan orang Jogja itu, jam 4 itu sudah slow gitu ya. Jam 4 udah slow gitu. Maka kalau disuguhi acara hiburan ini pasti akan banyak penontonnya tuh di sore hari gitu. Maka kalau kita lihat itu penjadwalannya acaranya TV lokal Jogja dengan TV lokal Jakarta pasti akan berbeda jauh ya. Ini tadi ya. Kemudian menciptakan keseimbangan pola acara ya, termasuk acara komersil ya. Ini juga ya, dalam satu hari 24 jam ya, tadi bagaimana penempatan acara-acara tadi ya agar seimbang gitu. Tidak numpuk di satu waktu tertentu ya. Biasanya satu TV itu membagi per 6 jam ya. Jam 6 pagi sampai jam 12 siang, jam 12 siang sampai jam 6 sore, jam 6 sore sampai jam 12 malam, 12 malam sampai jam 6 pagi. Nah, begitu seterusnya. Maka di rentang 4 waktu tadi itu yang diolah oleh televisi. Ya, maka di 4 pembagian pola waktu tadi itu kan punya penonton tersendiri. Ya, jam 6 sampai jam 12 siang, kira-kira siapa nih di slot itu penonton yang tersedia. Kemudian jam 12 sampai jam 6 sore, kira-kira siapa nih slot penonton yang tersedia. Nah, itu yang dimainkan oleh televisi ya. Kemudian ini memenuhi keinginan masyarakat ibarat sebuah kewajiban gitu ya. Tapi tadi ya, itu tadi kesulitannya adalah tadi bahwa stasiun televisi itu harus juga tadi bisa mendapatkan revenue, bisa mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Ya, bagaimana dua hal ini bisa berjalan beriringan ini sesuatu yang cukup sulit ya, cukup sulit. Maka pasti ada salah satu yang dikorbankan. Ada acara yang sangat berkualitas, acara yang bagus gitu ya, tapi rating dan share-nya tuh sedikit sekali. Ya, dibandingkan dengan acara yang kalau kita lihat receh begitu ya, tapi penontonnya luar biasa gitu ya. Maka ini tinggal bagaimana stasiun televisinya nih, mau yang mana ini kira-kira. Mau memperkuat yang tadi, acara yang bagus tapi rating dan share-nya sedikit, atau tadi acara receh gitu yang kalau dari sisi penilaian program aja ini nggak masuk sebenarnya gitu, tapi ini mendatangkan revenue, ini mendatangkan pengiklan banyak ini. Ini gimana gitu ya. Nah, itu kembalikan lagi nanti ke televisinya. Jadi terakhirnya membangun citra positif stasiun televisi.
Bagaimanapun televisi itu dilihat dari program-programnya. Ya, kita menilai baik dan buruk sebuah stasiun televisi itu pasti akan melihat dari sisi program-programnya, gitu ya. Kita menilai bahwa TVRI itu jadul, TVRI itu nggak update gitu ya. Dari mana? Ya, ketika melihat program-programnya gitu. Ya bukan dari yang lain kan. Kita melihat TVRI itu tuh deso gitu ya, karena melihat apa MNC gitu ya, karena dangdut misalkan dan seterusnya. Ya dari mana? Dari programnya gitu. Maka program ini menjadi kunci bagaimana membangun citra positif stasiun televisi. Net pertama kali keluar gitu dengan slogan televisi masa kini, dimunculkan dengan apa ya? Dengan program-programnya, ya, yang kemudian sesuai dengan selera pada waktu itu gitu ya, masa kini gitu. Yang celakanya itu saya tidak bilang itu salah, tidak itu ya. Yang disasar itu kan milenial kan, net itu. Padahal milenial udah nggak nonton TV lagi gitu ya. Menonton TV di kaum milenial itu sedikit sekali gitu. Maka yang terjadi adalah ya tadi, sebagus apapun program, kalau kemudian secara programming ya penetapan ininya juga salah, maka tidak akan ditonton orang. Padahal penilaian rating dan share-nya TV itu kan berdasarkan tadi kan penonton di kanal televisinya, bukan di yang lain, bukan di YouTube, bukan di Instagram, bukan di mana gitu. Yang dinilai penonton di mana? Penonton di televisinya gitu. Jadi walaupun viewers di YouTube-nya itu jutaan, tapi kalau dilihat sisi rating share yang menilai tadi kepemirsaan di stasiun TV, perangkat TV-nya sedikit, ya rating dan share-nya tetap sedikit gitu. Ya, pengiklan nontonnya kan itu. Ya. Gitu kira-kira ya, ini tujuan programming. Nah, kemudian ada beberapa strategi, ya kurang lebih ada 10 ya. Bagaimana merancang strategi program siaran. Ya, yang pertama adalah departing. Ini adalah strategi yang dilakukan membagi program itu setiap hari dalam beberapa slot waktu yang dinilai sesuai dengan dan tepat untuk ditayangkan. Jadi tadi saya bilang biasanya itu dibagi menjadi 4/4 waktu ya, per 4 ini waktu. Jadi dari 6 pagi sampai 12 siang, 12 sampai 6 sore, 6 sore 12 malam, 12 malam sampai 6 pagi. Jadi dilihat itu. Jam 6 sampai jam 12, kira-kira penonton yang tersedia siapa gitu ya. Kemudian jam 12 sampai jam 6 seperti apa gitu. Jadi departing membagi satu hari dalam beberapa slot waktu gitu ya. Kemudian timing, penentuan tema tertentu yang ditayangkan pada saat khusus. Ya misalkan programming televisi akan sangat berbeda ketika masuk ke bulan Ramadan misalkan. Bulan Ramadan. Maka programnya akan beda. Dimana biasanya jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu jarang sekali stasiun televisi menayangkan program-program yang diproduksi secara khusus untuk ditayangkan di jam itu. Biasanya di jam-jam itu kan orang hanya nonton rerun dari tayangan ulang dari beberapa program ya yang sebelumnya sudah disiarkan. Karena televisi beranggapan di jam itu nggak ada penontonnya, orang udah pada tidur tuh. Ya maka yang ditayangkan itu tayangan-tayangan ulang dari program-program sebelumnya. Tapi ketika tadi bulan Ramadan, maka ini orang kan akan berubah tuh, habitnya akan berubah kan. Yang tadinya jam 12 sampai orang tidur, orang sekarang bangun tuh, sahur. Ya biasanya salah satu yang dituju itu televisi. Jarang orang sahur mantengin HP gitu ya. Ini berbeda nih, agak menarik ini. Jadi konsumsi televisi paling besar kalau kita lihat itu justru kalau di bulan puasa itu di kala sahur gitu. Kala sahur. Maka kemudian tadi programmingnya akan beda ya. Perencanaan program di waktu bulan puasa itu akan berbeda dengan hari-hari yang biasa. Atau misalkan di akhir tahun, di liburan sekolah atau itu akan punya ini sendiri-sendiri ya. Di liburan sekolah misalkan, liburan sekolah itu kan biasanya di antara bulan Juli atau Agustus ya, Juli Agustus itu coba teman-teman akan lihat tuh. Akan berbeda.
maka acara anak-anak itu akan mulai muncul lebih banyak gitu, di pagi sampai siang atau siang sampai sore gitu ya. Itu akan mulai lebih banyak ya, yang biasanya misalkan dari jam pagi itu sampai siang itu diisi oleh acara-acara untuk keluarga ya, atau untuk parenting, untuk ibu-ibu ya, dan seterusnya. Tapi akan berubah ketika itu masuk ke musim liburan sekolah ya. Maka strategi itu yang dipakai ya, acara-acara hiburan untuk anak-anak mulai banyak dimunculkan ketika tadi, atau di akhir tahun, Natal dan tahun baru misalkan ya. Ini timing ya. Kemudian stripping. Stripping ini seringkali disalahartikan bahwa kalau stripping itu punya penayangan program yang setiap hari gitu ya. Padahal ini stripping ini penayangan satu program sindikasi jenis series ya, jenis series setiap hari. Program sindikasi itu adalah program yang tidak hanya disiarkan atau program yang dibeli ya, program dibeli. Ini program sindikasi ya. Ya selama ini kita sinetron ya benar, karena sinetron itu biasanya tidak diproduksi sendiri oleh si stasiun televisi gitu ya. Maka stripping itu tayang tiap hari ya, bahkan hari ini syuting besok udah tayang, atau hari ini syuting nanti malam tayang gitu ya, ada juga gitu ya yang kejar tayang gitu setiap hari. Ini stripping ya. Kemudian stacking, ini strategi selanjutnya stacking. Ini teknik yang mempengaruhi audiens dengan cara mengelompokkan beberapa program dengan tema yang mirip ya, dalam rangka melihat penonton selama penayangan satu program ke program berikutnya. Jadi dikelompokkan tuh yang temanya mirip walaupun jenis programnya beda. Yang satu talk show, yang satu misalkan film misalkan, tapi punya kesamaan tema misalkan. Itu dikelompokkan jadi satu. Atau tadi yang saya bilang, bisa jadi program jenis yang sama itu diurutkan gitu. Bisa jadi kalau temanya sama misalkan. Sering kan kita lihat film misalkan di Trans TV tuh, bioskop Trans TV ya, film yang berurutan itu film yang punya ini sama kan. Kalau satunya horor, nanti selanjutnya juga horor tuh misalkan ya. Jadi dengan tema yang sama berurutan ya, untuk melihat kecenderungan penonton nanti akan seperti apa ya. Kemudian yang kelima ini counter programming. Ini adalah merancang satu program tandingan terhadap program lain yang berhasil. Nah ini bisa jadi kalah atau menang gitu. Justru sebaliknya akan menang gitu. Ya misalkan nih Indonesian Idol nih lagi merajai nih di jam prime time lagi jam 7 sampai jam 9 misalkan. Kemudian TV yang lain itu mau head to head ya. Ini namanya counter programming nih. Mau head to head nih dengan Indonesian Idol. Maka dia bikin program tandingan sama-sama ajang pencarian bakat. Ya, menang nggak kira-kira? Ternyata menang misalkan. Ini yang terjadi di siapa? Liga Dangdut. Liga Dangdut itu ratingnya lebih tinggi daripada Indonesian Idol. Nah itu. Ini di head to head kan di jam yang sama itu. Nah, ternyata penontonnya lebih jauh, lebih banyak sih Liga Dangdut daripada Indonesian Idol. Nah, jadi ini gambling juga nih, counter programming. Jadi bagaimana membuat sebuah program tandingan untuk program yang lagi sukses gitu. Ya taruhannya tadi menang atau ya kalah gitu. Ya. Ya, kalau TV yang lain yang tidak mampu ya biasanya dia main di yang aman kan, jalur aman. Ya sudah, saya tidak akan bikin yang sama. Saya tidak akan bikin yang sama gitu dengan yang lagi booming sekarang. Dia akan bikin yang lain gitu. Ya. Kemudian ini yang keenam, bridging. Bagaimana sebuah stasiun penyiaran atau stasiun TV mencoba mencegah audiens untuk berpindah kanal dalam satu jeda waktu. Ya, misalkan ada tayangan itu kan kalau nggak per setengah jam, per 1 jam ya, jarang yang nanggung misalnya 15 menit 20 menit jarang ya, bahkan tidak ada. Jadi jangan kalau tidak setengah jam 1 jam, dia akan tahu tuh acara saya ditayangkan jam 12 siang, nanti berakhir jam setengah 1. Tapi gimana caranya penonton saya itu tidak berpindah ke channel lain di setengah 1 nanti ya, biar penonton saya itu tetap nonton di channel saya.
Maka strateginya biasanya adalah memundurkan ininya, jadwalnya. Yang tadinya harusnya jam 12 tet itu dia ini, tapi dia mulainya mundur jadi jam 12 lebih 5 menit misalkan. Maka nanti berakhirnya juga akan melebihi itu, bukan setengah satu, tapi setengah satu lebih. Harapannya apa? Ketika penonton akan ke channel lain, dia sudah ketinggalan acaranya di stasiun yang lain tadi, maka dia akan balik ke stasiun yang sebelumnya yang dia tonton itu. Nah itu ya, itu bridging ya. Kemudian tentpoling ya, ini langkah perencanaan di mana penempatan program baru itu ditempatkan di sebelum dan setelah satu program unggulan yang punya audiens cukup besar. Harapannya apa? Jadi kalau sebuah acara yang menarik, orang itu akan standby ke channel tertentu gitu agar tidak ketinggalan. Nah harapannya kalau orang itu standby, penempatan program baru itu ditempatkan sebelum program unggulan, maka paling tidak orang yang sedang menunggu program yang akan ditayangkan, perunggulan tadi ditayangkan, dia akan melihat sekilas paling tidak tayangan itu, sehingga minggu depan dia akan tahu, oh ini sebelumnya ternyata ada acara ini gitu ya, maka dia akan mengikuti itu. Atau sebaliknya, ditempatkan di waktu setelah program unggulan itu selesai gitu ya. Harapannya tadi punya waktu untuk bisa memunculkan entah itu trailer, entah itu apa gitu ya, acara yang akan tayang setelahnya. Nah itu ya. Beda lagi dengan homeworking ya. Jadi homeworking adalah penempatan program baru di jeda 2 program unggulan ya. Jadi menempatkan program baru, orang belum banyak yang tahu nih, maka dia ditempatkan di 2 program unggulan, ditempatkan di antara tadi. Harapannya ya tadi ya, jadi orang tuh paling tidak melihat sekilas dulu deh ya, orang tahu dulu deh, oh ada program baru gitu ya. Harapannya minggu depannya dia bisa menyaksikan lebih lanjut ya, bisa lebih full nontonnya. Ini homeworking. Kemudian cross programming ya, ini pemilihan program dalam urutan penayangan satu program yang mempunyai relevansi tema. Ya, tadi hampir sama dengan ini. Dengan mana tadi ya? Ini hampir sama dengan stacking ya. Ini cross programming. Ya. Bedanya kalau ini jenis programnya benar-benar beda ya. Benar-benar beda, tapi punya tema yang sama ya. Kemudian yang terakhir ini adalah hot switching. Ini agak sulit, tapi ini kebanyakan berhasil. Jadi penentuan jeda komersial yang tepat oleh programmer. Nah, pada stasiun TV, durasi sebuah program itu bisa dikalkulasi, bisa dihitung gitu ya. Kapan program ini akan masuk ke iklan, di jam berapa program ini akan masuk iklan, jam berapa akan masuk ke acaranya gitu ya. Acara 30 menit biasanya dia dibagi menjadi 3-4 segmen. Kalau 3 segmen biasanya berarti dibagi 3 waktu ya. Durasi acara setengah jam, maka durasi bersih acaranya biasanya hanya 20 menitan. Sisanya dipakai untuk iklan. Maka segmen pertama, segmen awal kita bisa menghitung tuh. Biasanya segmen awal itu durasinya tidak lebih dari 7 menit. 7 menit. Maka kalau acara itu dimulai jam 12 tepat, maka dia akan masuk ke iklan. Itu berarti di jam 12 lebih 7 atau di 12 lebih 8. Ya, maka tadi kalau kita menggunakan strategi ini, maka di saat yang lain masuk ke iklan, jangan sampai kita masuk iklan. Jadi menempatkan iklan itu tidak sama dengan yang lain. Ini agak susah ya, tapi ini banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil gitu. Jadi bagaimana penempatan iklannya
itu dihitung sedemikian rupa sehingga ketika yang lain masuk ke iklan, kita tuh enggak, gitu ya. Jadi begitu kita iklan, begitu yang lain iklan, kita acara orang dah nggak mau pindah lagi tuh. Ya begitu juga sebaliknya gitu. Ya ini hot switching agak sulit dilakukan karena harus menghitung itu tadi ya. Tapi ini banyak yang berhasil. Ya. Jadi ini kira-kira teman-teman programming. Ya jadi sekali lagi, sebagus apapun program, ya semenarik apapun program, kalau strategi programnya tidak tepat, maka dia tidak bahkan banyak ditonton oleh audiens. Ya, maka strategi programming ini menjadi sangat penting bagi sebuah stasiun televisi. Oke. Ya, seperti itu teman-teman.